disclaimer bahwa acara hari ini dan semua layanan dari Ian Trade sifatnya adalah edukasi dan bukan sebagai perintah untuk beli dan jual saham, sehingga kita harus pahami ada risiko di sini yang kita harus antisipasi sendiri masing-masing. Oke, bicara lagi, kita mengulang ya tentang global ya, kondisi global gimana saat ini. Untuk kondisi global, IMF memprediksi bahwa global ekonomi itu akan sangat membaik di tahun 2021. Nah, terutama di tahun 2021, terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia. Kenapa negara berkembang ini jadi sangat-sangat diperhatikan sekali? Karena negara maju seperti contohnya China, dia sudah recover duluan, sehingga Indonesia ini nanti akan masih banyak upside-nya ya. Jadi Indonesia baru akan recover. 2021 China udah dianggap mulai agak-agak over value, mungkin banyak saham yang sudah kena target gitu, sehingga investor lebih banyak melirik ke negara-negara berkembang yang baru mau pulih seperti Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand. Oke. Nah, ini efektivitas dari Pfizer, Moderna, AstraZeneca ini menjadi satu sentimen yang sangat positif sekali. Di dalam pengembangan vaksin ini jauh-jauh melebihi ekspektasi. Ini yang bikin market naik sekarang ya. Selain karena ekspektasi untuk stimulus, kenapa? Karena biasanya pengembangan vaksin itu lumayan lama. Contohnya kita bandingkan vaksin cacar atau measles, itu butuh 10 tahun dan untuk efektivitasnya atau efikasinya di atas 90%. Jadi ini vaksin Pfizer, BioNTech, Moderna ini sudah sangat bagus sekali. Vaksin masih akan menjadi game changer, dan tahun 2021 karena perekonomian membaik, maka demand dari oil, coal, rice, wheat, metals price will increase, akan meningkat 2021, sehingga kita masih akan tradingkan untuk oil, coal, dan juga metals. Ya, dan electric vehicle ini menjadi satu tren di 2021 nanti, dan juga ke depannya green energy di seluruh dunia akan menguntungkan Indonesia sebagai negara penghasil nikel, salah satu yang terbesar di dunia, thanks to our rich ya Indonesia, sumber daya alam kita yang sangat kaya sekali. Oke. Bagaimana dengan kondisi US sendiri saat ini secara khusus? US ini The Fed akan keep interest rate-nya low sampai 2023. Minimal banget, ini nggak akan dinaikkan sampai 2023, bahkan bisa lebih untuk mendorong perekonomiannya. Seperti kita lihat dulu di tahun 2008, itu dia hold rate low-nya juga cukup lama ya, bertahun-tahun. Kemudian ekonomi saat ini masih belum recover, belum sepenuhnya recover. Pasar saham ini naik duluan di Amerika, sifatnya forward looking. Kenapa? Karena itu tadi udah mereka antisipasi akan adanya vaksin dan juga stimulus. Jadi di Indonesia pun semuanya sifatnya forward looking. Ekonomi masih belum sepenuhnya pulih, dan juga unemployment meskipun sudah membaik saat ini juga masih lumayan tinggi. Nah, yang jadi sorotan saat ini adalah Biden, stimulus, dan tax, kebijakan dari Biden ini sendiri. Biden menang, ini dia disukai tidak hanya oleh US dan Asian, tapi juga oleh Indonesia. Nah, dengan kemenangan Biden ini masih ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan sebenarnya, bukan kemenangan presiden itu aja. Nanti pada tanggal 5 Januari ini ada pemilu Senat. Kalau pemilu Senat ini yang menang adalah Partai Demokrat, ini pro Biden ya. Jadi kebijakan-kebijakan Biden akan berjalan lebih mulus. Ini akan sangat bagus sekali buat Indonesia. Dampaknya apa buat Indonesia? Ntar saya akan kasih lihat. Sementara itu, untuk pasar saham di Amerika sendiri, kondisinya sekarang ini sudah dalam PE ratio-nya 22 kali. PE multiple. Nah, kalau Indonesia ini baru sekitar 16 kali. Ini nggak bisa dibilang murah juga dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Indonesia kalau secara PE, ini sudah mulai masuk fair value, sudah mulai banyak saham-saham yang naik. Oleh karena itulah saya bilang teman-teman semuanya di sini yang mau masuk ke saham, yang udah nafsu pengen nambahin lagi, bedakan antara memang kita greedy karena peluang atau greedy karena perasaan. Nah, jadi di bulan September, Oktober, November kemarin, kita sangat greedy sekali. Kita sangat greedy, masuk gitu. Itu karena memang situasinya bagus untuk greedy. Nah, kalau untuk kondisi saat ini,
greedy-nya dikurangin setengah ya. Jadi masih bisa naik tapi jangan dipol-polkan, agak-agak direm. Karena pasar saham Indonesia sendiri saat ini sudah mulai masuk fair value. Kalau Amerika sudah mulai agak-agak over value gitu. Cuman jangan dilihat kalau over value ini udah nggak bisa naik, masih bisa naik 2021. Tapi itu tadi yang saya bilang negara berkembang masih punya upside yang lebih besar. Apa efek dari Biden terhadap Indonesia, kebijakan-kebijakan Biden terhadap Indonesia? Rangkumannya adalah ini ya. Jadi Biden dia akan menaikkan pajak di Amerika baik perorangan maupun perusahaan sehingga ini menguntungkan emerging market untuk foreign direct investment. Ya, capital inflow, uang dari asing masuk ke Indonesia ini bukan hanya untuk investasi di pasar saham, tapi untuk sektor real juga. Ya, Indonesia ini akan sangat diuntungkan sekali ya. Capital inflow-nya masuk dan ini juga Indonesia sebenarnya momen dari Omnibus Law ini pas banget ya, ini pas banget kalau bisa dibilang apakah Indonesia diuntungkan dengan kondisi ini, kondisi COVID-19 dalam tanda kutip sebenarnya secara perekonomian di tahun 2021 ini Indonesia yang diuntungkan. Bukan saya ngomong COVID bagus buat Indonesia, enggak ya. Tapi di 2021 nanti ini justru malah it's the rising star-nya Indonesia. Jadi bukan saya berlebihan, tapi saya melihat data-data ini dan juga dari teman-teman fund manager, teman-teman sekuritas itu semuanya agree. Kalau cuma saya yang ngomong gitu, siapakah saya gitu? Duit dari mana bisa bawa pasar saham ini naik harga sahamnya? Tetap kalau misalkan riset-riset dari fund itu bagus, itulah yang bisa mengangkat harga saham naik gitu, karena mereka investornya juga gede-gede. Jadi ini sangat align sekali, sangat relevan juga dengan Omnibus Law ya. Jadi istilah kata tuh bukan 1 tambah 1 tambah sama dengan 2, tapi sentimen ini 1 tambah 1 bisa sama dengan 5 untuk Indonesia. Kemudian stimulus, Joe Biden akan kasih stimulus fiskal yang lebih tinggi daripada Donald Trump ya. Nggak heran, kenapa? Karena pajaknya dia tinggi, dia kolek pajak dari orang kaya itu besar, orang yang punya income di atas $1 juta itu dia kasih pajak lebih gede. Itu untuk mengalirkan duit dari salah satu kebijakan fiskal untuk mengalirkan duit dari si kaya menuju si miskin. Nah, dari tax inilah pemerintah dapat duit dari tax ini akan diberikan untuk masyarakat di US sana menjadi stimulus. Jadi ekonominya menjadi lebih seimbang, pemerataan ekonomi istilahnya. Apakah pemerintah Indonesia akan melakukan ini juga? Perkiraan saya kemungkinan iya di bukan di awal 2021, perkiraan saya di mungkin kuartal ketiga 2021 nanti. Ya, jadi kalau tax sekarang dilonggarkan, ada menikmati tax holiday, siap-siap nanti 2021 mulai kuartal ketiga keempat, feeling saya kok bakalan dilakukan ini juga. Kenapa? Pemerintah butuh duit gitu. Oke. Tapi itu tadi asumsi saya ya, perkiraan saya, analisis saya aja gitu. Oke, teman-teman, sedangkan kalau Joe Biden ini dia boost untuk green energy, sekali lagi Indonesia ini sangat diuntungkan sekali. Langsung mereka akan cari negara-negara penghasil ini nikel terbesar selain Kanada itu ada di Indonesia. Jadi ini sangat-sangat bagus banget direct ininya, direct impact positifnya. Kemudian untuk oil ya, ketegangan geopolitik dari ke China, trade war ke China ini diganti berpotensi ke Rusia, sehingga ini akan berdampak pada harga oil. Kalau misalkan dilakukan pembatasan produksi minyak, maka harga minyak ini bisa naik. Jadi sekali lagi ini yang menjadi dasar kita ya. Kalau ini masih story-nya masih Antam Inco, cuman sekarang Antam Inco lagi di resisten banget, jadi kita trading jangka pendek dulu aja. Anyway, saya percaya banget dengan grafik itu nggak pernah bohong, dia menunjukkan psikologi market, psikologi si big fund gimana, psikologi si retail gimana, dan ini juga kita masih akan watch untuk Elsa dan juga Medco. Ini masih sangat potensial sekali. Buat teman-teman yang sempat punya Elsa Medco yang sudah beli 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, tepatnya di September, sekarang pasti cuannya sudah banyak banget. Dan teman-teman kalau misalkan bantalan cuannya sudah banyak banget ya, mungkin udah hampir 3 digit, itu kalau misalkan
mau nge-hold boleh gitu. Jadi pertanyaan boleh hold nggak itu sebenarnya tergantung bantalan cuannya. Kalau swing trading ikutin yang kita kasih tahu di broadcast live trading journal aja. Oke, terlalu banyak bahas saham di depan. Saya akan masuk ke China. China ini gimana? China ini the strongest economy in the world saat ini ya. Dan yang menarik, yang perlu diperhatikan sekali lagi adalah komoditas. Dengan pulihnya perekonomian di China, yang paling sensitif banget ke dampak adalah coal. CPO, nikel, ini akan sangat terdampak sekali. Nah, selain coal, ini kontraktor batu bara, ini juga akan sangat terdampak positif ya. Untuk selain coal, untuk kontraktor batu baranya, ini ada United Tractors, yang akan sangat positif sekali, dan ini gandeng geret kalau istilah orang Jawa ya. United Tractors ini kalau dia naik kinerjanya akan berdampak pada Astra International. Nanti saya akan bahas saham lebih detail. Ini teaser-teasernya dulu aja ya, biar teman-teman nggak ngantuk nih ngeliatin makro. Padahal makro itu penting teman-teman. Oke, nah ini kondisi perekonomian di China. Kebetulan saya tidak tampilkan untuk PMI Amerika dan juga Indonesia. Kalau yang lain naiknya slow begini, ini China langsung lompat, dan bahkan ini udah tinggi banget, udah mencapai level sebelum pandemi ya, sebelum pandemi COVID-19. Ini trennya justru malah semakin naik China. Selain itu untuk foreign exchange reserves-nya ini di China juga mulai meningkat ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali, mereka masuk ke satu kondisi perekonomian yang bagus banget. Oke, ini adalah peta dari pemulihan perekonomian di seluruh dunia. Nah, ini kondisi China, yang lain masih merah, China udah hijau duluan. Dan yang menarik, Korea Selatan dan Jepang ini juga sangat bagus. Dan kabar bagusnya, teman-teman, Indonesia ini nggak parah-parah amat loh. Jadi teman-teman kalau misalkan melihat data di luar, resesi ya di luar sana, cuman ngelihat berita aja, beritanya serem banget gitu. Saya sempat dulu baca hantu resesi bergentayangan, apaan nih? Beritanya ini banget ya, clickbait banget gitu. Cuman itu yang berhasil membuat emosi masyarakat itu jadi super pesimis. Sir John Templeton mengatakan bahwa the bull market born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria. Kupikir dulu ini apaan? Ternyata itu adalah gambaran dari sebuah siklus. Jadi ketika di bulan September, Oktober kemarin, November ya, itu September, Oktober terutama, itu pesimisme berada di level puncak. Waktu itu saya sempat ajakin, ayo masuk, ayo beli. Semuanya pada ketakutan, dan bahkan saya di komen kayak, dulu tuh nggak tahu apa ini mau resesi ini loh, justru tahu karena resesi itulah makanya kita masuk. Karena resesinya di Indonesia ini bukan resesi yang sangat parah atau gimana. Inilah mengapa Presiden Jokowi, pemerintah tidak memberlakukan lockdown. Karena Presiden Jokowi itu dia pintar, sangat ngerti sekali kondisi Indonesia itu gimana. Begitu dia di lockdown, Indonesia lockdown, maka perekonomian ini akan sangat terpukul sekali dan susah pulihnya. It's very very good banget. Jadi kalau bicara COVID-19 tentang kesehatan tuh di luar ranah saya, jaga kesehatan masing-masing. Tapi kalau ditanya apakah saya suka dengan kebijakan Jokowi secara perekonomian? Oh iya, suka banget ya. Jadi ini sangat bagus sekali. Proyeksi perekonomian di tahun 2021. 2021 Indonesia diprediksi untuk GDP-nya sekitaran 5%. Ini kebetulan di angka 2020 semuanya ya. 2020 semua nih. Oke, ini Malaysia juga udah naik tinggi di kuartal 3. Ini menunjukkan dia juga udah reversal. Jobless rate-nya di Indonesia masih cukup tinggi juga, but it's very good. 2021 saya rasa akan sangat membaik sekali. Bicara tentang PI lagi, PI Indonesia sekitaran angka 16 sekarang, plus minus ya, naik turun beda-beda dikit. India sekarang lagi termahalnya, dan Hong Kong sekarang lagi yang dalam PI yang sangat termurahnya gitu. Indonesia masih punya ruang untuk maju, masih punya ruang untuk berkembang. PI terlalu murah itu nggak bagus juga, artinya dia nggak growing gitu ya, grow-nya sangat lambat sekali. Jadi Indonesia ini masih di tengah-tengah, dia masih punya ruang untuk maju. Kalau untuk Vietnam saat ini PI-nya juga masih murah gitu. Oke.
Nah, ini GDP Growth Forecast, potensi pertumbuhan perekonomian Indonesia dan juga negara-negara lain gimana? Ini di tahun 2021. GDP growth yang tertinggi sekali lagi diperhatikan di sini adalah China. Dia akan menjadi the rising star 2021, apalagi nanti kalau Joe Biden jadi presiden, kemungkinan untuk trade war-nya di China nggak akan segila Donald Trump, mungkin nggak akan langsung loosen juga, nggak akan langsung longgar banget, jangan terlalu over expectation, cuman memang jadi jauh agak mendingan gitu, jauh mendingan dibandingkan dengan Donald Trump. Ini GDP Indonesia ini berpotensi untuk rebound di tahun 2021. Menurut prediksi dari OECD, ini yang paling pelit ngasih prediksinya. Kemudian ini dari ADB, ini dari IMF, dari Bank Dunia, dan juga ini dari Bloomberg. Kita ambil aja average-nya sekitaran angka 5%, rata-rata sekitaran 5%. Indonesia sendiri memperkirakan juga sekitaran angka 5% ya. Nah, jadi masih sangat bagus sekali. Nah, sentimen positifnya buat Indonesia apa aja? Tadi Biden saya sudah jelaskan tentang Biden dan stimulus. Untuk Indonesia, secara perekonomian 3 bulan terakhir itu perekonomian naik berturut-turut. Kemarin waktu agak-agak diperketat PSBB di September itu PMI agak turun lagi, kemudian naik lagi. Jadi Agustus tuh udah ekspansif sebenarnya Indonesia. September jadi agak kontraktif di bawah 50. Kemudian Oktober, November, Desember, 3 bulan berturut-turut ini naik. Baik PMI di atas 50, indeks kepercayaan konsumen udah di angka sekitaran 90, di mana kalau udah deket 100 itu udah mulai optimis konsumen ya, masyarakat. Tadinya di Oktober tuh angkanya 70-an. Jadi dari 70-an naik jadi 90-an. That's very very good banget. Kemudian untuk data sel sendiri itu juga meningkat. Nanti saya akan kasih lihat buat teman-teman semuanya. Aktivitas masyarakat meningkat. Semuanya by data semua, bukan by feeling, perasaan atau Ellen yang lagi semangat gitu. Enggak, mungkin kebanyakan kopi tadi pagi. Oke. Yang berikutnya, jadi sentimen yang sangat positif banget buat Indonesia adalah vaksin Sinovac dari China sudah sampai di Indonesia, meskipun sebenarnya ini kita juga masih ini ya, tentang vaksin baik Pfizer, Moderna di luar negeri maupun Sinovac di Indonesia. Yang jadi pertanyaan kita sebenarnya adalah distribusinya. Yang pertama distribusinya, yang kedua adalah efektivitasnya yang benar-benar terjadi di masyarakat, efek sampingnya gimana, itu masih tanda tanya banget gitu ya. Jadi masih tanda tanya banget. Dan Indonesia sentimen positifnya lagi adalah Presiden Jokowi gratisin vaksin di Indonesia. Nanti kalau misalkan ada naik turun berita vaksin, oh ini menyebabkan alergi, distribusinya terhambat, itu cuman sentimen jangka pendek aja yang akan diperbaiki gitu. Kalau misalkan vaksinnya kurang begini, kurang begitu, pasti akan diperbaiki gitu. Dan sentimen jangka pendek itu nanti bisa digunakan untuk Anda beli saham, dapat saham lebih murah gitu ya. Oke. Terus kemudian interest rates masih akan sangat murah sekali, sehingga masyarakat juga masih punya ruang untuk mengembangkan kegiatan perekonomiannya, melakukan kegiatan perekonomiannya, dan juga perusahaan-perusahaan emiten UMKM mereka juga masih bisa bertumbuh. GDP growth di kuartal 3 dan kuartal 3 kemarin ini menjadi satu hal yang sangat positif sekali, dan juga di November perekonomian meningkat di November itu beyond expectation. Kuartal keempat masih diperkirakan akan meningkat untuk GDP growth-nya. Dan bahkan ada kemungkinan Indonesia sudah mulai positif di kuartal 4 keluar dari resesi. Nah, di Indonesia tahun 2020 ini kita review 2020 dulu ya. Ini ada surplus trade balance di mana ekspor lebih besar daripada impor. Mungkin buat yang orang awam melihat hal ini, wah bagus ya, hebat Indonesia. Sebenarnya ini adalah satu dampak dari masih Indonesia perekonomiannya masih belum kuat banget demand-nya. Maksudnya gimana? Kenapa lebih besar ekspor? Ekspor Indonesia tuh besar banget ke China. Ya, besar ke China untuk diolah oleh mereka. Nah, China ini perekonomian sudah sangat membaik, makanya mereka impor dari Indonesia gede-gedean. Ekspor ke China juga sangat meningkat sekali.
negara lain juga sudah mulai pulih dari COVID-19. Makanya ekspor ke negara lain juga sudah mulai pulih. Tapi Indonesia demand-nya itu baru merangkak naik, belum pulih sepenuhnya. Sehingga impor dari negara lain ke Indonesia itu masih belum kencang. Kesimpulannya, surplus trade balance ini masih menunjukkan bahwa supply di Indonesia itu masih lebih besar daripada demand. Perkiraan saya tahun 2021 nanti untuk trade balance-nya, surplusnya akan membaik ya. Jadi 2021 nanti akan lebih besar impornya daripada ekspor. Karena negara Indonesia ini termasuk negara berkembang yang seharusnya normally itu konsumsinya memang lebih banyak gitu. Memang impor lebih banyak tuh harusnya itu adalah satu hal yang malah normal gitu ya. Tanda perekonomian di sini bergerak. Kemudian middle down akan bangkit duluan ya. Jadi middle down akan bangkit duluan karena adanya pen dan stimulus ini yang masih belum semuanya direalisasikan. Pemerintah masih punya ruang untuk merealisasikan dana pen dan juga stimulus untuk masyarakat Indonesia. Banyak yang beranggapan bahwa masyarakat golongan bawah, ekonomi bawah Indonesia ini mereka mau belanja susah gitu. Mungkin beberapa pihak mengatakan seperti itu, mau belanja untuk kesenangan dia susah gitu. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu teman-teman. It's just about mindset. Mindset masyarakat, maaf ya, perekonomian di bawah, golongan bawah, mereka tuh nggak mikirin saving, mereka mikirnya spending. Dapat duit sekian ya spend, dapat duit sekian ya spend. Simpel aja. Saya ada beberapa asisten rumah tangga dan mereka sering banget kayak, oh ini dapat BLT, kadang pulang, kadang ini dapat BLT. Saya sampai mikir setahun itu beberapa bulan ini dapat beberapa bulan terakhir BLT berkali-kali. Saya tanyain dong, kamu dapat duit BLT gitu dipakai buat apa? Jangan harap jawabannya adalah ditabung, disimpan buat anak gede. Bilangnya apa? Ya dipakai buat anak beli mainan, beli makan, beli ini, bahkan ada yang kredit kendaraan bermotor. Nah, itulah Indonesia. Itu yang bikin Indonesia jadi dalam tanda kutip ini anti krisis. Jadi pokoknya begitu udah mau krisis aja PHK di mana-mana, gelontor duit oleh pemerintah, mereka akan spend. Beda dengan di Amerika. Kalau Amerika dikasih duit, spend duit, masuknya investasi saham gitu. Maka dari itu nggak heran investasi saham di Amerika sangat ini kencang banget. Indonesia juga naik, tapi di Amerika tuh mereka udah lebih siap untuk berinvestasi. Oke. Jadi ini nanti dampaknya apa saya akan kasih tahu di belakang ya ketika kita bahas tentang sektoral Omnibus Law. Aku balik dulu lagi dikit ke sini. Untuk masyarakat golongan kelas menengah, apa yang dilakukan oleh kelas menengah? Kelas menengahnya yang paling sangat terdampak saat ini. Kenapa? Ketika mereka mempunyai bisnis, ketika mereka mempunyai usaha dan nggak dapat income, mereka akan tutup bisnisnya atau melakukan PHK karyawan dan di mana PHK ini juga butuh cost. Mereka harus bayarin pesangon dalam jumlah yang besar. Dan siapa yang dapat stimulus? Yang dapat stimulus bukan mereka, yang menikmati stimulus adalah masyarakat kelas bawah. Sehingga apa yang dilakukan oleh golongan menengah, inilah golongan yang akan struggling di tahun 2021 nanti. Jadi ini yang saya perhatikan yang banyak mengeluh justru masyarakat golongan menengah sekitar saya itu mereka mengeluh tentang wah ini bisnisnya terhambat dan seterusnya. Sedangkan kalau golongan atas gimana? Si orang kaya, mereka masih punya likuiditas yang sangat besar sekali dan mereka juga akan expand di tahun 2021 nanti ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk Indonesia. Untuk pertumbuhan kredit banknya tahun 2021 nanti akan naik seiring dengan aktifnya perekonomian, loan to deposit ratio juga akan naik. Sedangkan kalau bicara tentang NPL sendiri, tingkat kredit macet, itu NPL-nya masih akan ditekan ya, NPL-nya atau kredit macetnya nggak akan naik sampai gimana, karena masih akan ada relaksasi atau restrukturisasi utang diperpanjang oleh pemerintah gitu. Pertanyaan terbesar adalah bicara tentang restrukturisasi utang ini. Wah, nanti kalau restrukturisasi utangnya udah berakhir, tahu-tahu mereka nggak bisa bayar utang, meledak gimana? Nggak usah khawatir, semuanya itu sudah diukur seiring dengan pertumbuhan perekonomian. Selama ekonomi bertumbuh, nanti pas relaksasi dari kreditnya ini berhenti atau selesai, sudah batasnya selesai, mereka sudah punya kemampuan untuk bayar utang itu sendiri, ya. Oke.
Kemudian untuk inflasi, diprediksi akan bisa naik tahun 2021, tapi suku bunganya akan tetap ya, dia nggak akan turun lagi pastinya karena inflasi naik ya. Dan pemerintah juga, Bank Sentral juga tidak terburu-buru untuk menaikkan suku bunga supaya perekonomian bergerak. Anggaran APBN infrastruktur ini jadi highlight banget buat sektor infrastruktur, jadi salah satu sektor pilihan juga, naik 47%. Kemudian defisit anggaran akhir tahun ini 5,5%, ini sudah agak turun targetnya. Untuk defisit ini di akhir tahun agak turun dibandingkan kemarin pertengahan tahun sampai 6%. Defisit anggaran itu maksudnya apa sih? Maksudnya pemerintah negara ini lebih banyak keluar duit daripada masuknya. Dan nanti harapannya di tahun 2023 ya ini defisit anggaran cuma sekitar 3% aja. Pemulihannya buat pemerintah sendiri yang cukup agak lama. Kalau masyarakat lebih cepat pulihnya. Nah, untuk sektor yang sangat menarik ya, ini ada sektor retail. Saya akan to the point aja, meskipun nanti ada pembahasan lebih detail lagi untuk sektor yang lain yang juga menarik ya. Retail buat saya ini number one, sangat menarik sekali. Properti masih ada upside, semen ini juga sangat-sangat menarik banget, dan juga automotive sales and transportation ini jadi highlight kita di tahun 2021 nanti. Sekarang sampai 2021. Kemudian domestic cyclical consumption ini akan jadi pilihan utama, maksudnya consumption bukan consumer staples ya. Consumer staples itu macam Unilever, itu bukan pilihan utama gitu. Jadi semuanya yang bersifat cyclical, contohnya adalah ini tadi. Dan nanti juga ada lagi domestic cyclical consumption lainnya, saya akan share di belakang. Perekonomian di Indonesia 2020 rupiah stabil karena likuiditasnya gede, tapi 2021 rupiah bisa sedikit melemah ketika impornya meningkat. Ya, tadi saya ada cerita 2021 impor akan meningkat dan likuiditas semakin tight. Ini rupiah akan sedikit melemah. Ini ada sisi positif negatifnya ya. Jadi untuk yang membuat rupiah agak menguat ini nanti karena di XY atau indeks dolar tahun 2021 agak akan turun dikit karena Joe Biden kasih stimulus. Tapi di sisi lain karena impor Indonesia meningkat, maka rupiah justru malah akan melemah. Hukumnya sih biasanya kalau impor lebih gede daripada ekspor, ini mata uang akan melemah, tapi sebaliknya kalau ekspor yang lebih gede itu mata uang akan menguat seperti tahun ini di 2020 ini gitu ya. Tapi jangan khawatir kalau rupiah melemah, perekonomiannya bagus, itu juga nggak masalah. Yang penting perekonomian bagus. Sekali lagi impor meningkat bukan artinya jelek, impor meningkat karena Indonesia demand-nya juga naik ya. Demand-nya naik, kalau demand naik artinya perekonomian juga bagus. Ya, pardon my handwriting dulu calon dokter, haha, canda. Oke, ya. Tantangannya di tahun 2021 nanti, pemerintahan Indonesia ini penerimaan pajaknya masih sangat rendah, sehingga meskipun pemerintah pengen kasih stimulus besar, government spending-nya juga masih akan tertahan. Padahal government spending ini adalah satu-satunya yang bisa ngeboost perekonomian di Indonesia. Ya, jadi ini satu-satunya saat ini yang bisa boost ekonomi Indonesia sampai ekonomi benar-benar pulih. Resiko di tahun 2021 nanti apa? Kok semuanya bagus-bagus semua? Resikonya di 2021 S&P lembaga pemeringkat utang itu akan bisa mendowngrade kredit rating Indonesia dari triple B ke triple B negatif. Kenapa? Karena beberapa indikator yang digunakan oleh S&P untuk memberikan rating tingkat hutang ini di Indonesia menunjukkan satu indikator yang negatif gitu. Salah satunya indikator pelemahan ekonomi dan melambatnya pertumbuhan investasi di 2020. Kemudian balance budget atau GDP, balance budget dibandingkan GDP, kok atau sih mabuk nih. Balance budget dibandingkan GDP dan juga debt to GDP-nya ini turun di bawah proyeksi dari S&P. Maksudnya bukan turun, lebih buruk ya, lebih buruk dibandingkan proyeksi dari S&P itu sendiri, dan itu nggak bagus. Tapi nggak usah khawatir,
akan ada sisi positif lainnya, peningkatan indikator moneter seperti current account deficit dibandingkan GDP, ini juga menjadi pertimbangan positif untuk S&P. Anyway, kalau S&P downgrade credit rating Indonesia, itu bukan the end of the world, karena Indonesia masih punya senjata pamungkas yang sangat positif banget buat Indonesia, yaitu Omnibus Law. Oke, nah tahun 2021 IHSG bakalan kemana? Kebetulan banget untuk perkiraan saya, ini mirip banget dengan salah satu ini di Indonesia ya, fund di Indonesia, yaitu JP Morgan. JP Morgan memperkirakan IHSG itu bakalan sampai ke 6.800 di tahun 2021 nanti. Untuk perkiraan pesimis, perkiraan optimisnya sekitaran angka 7.250, yaitu di angka ini. Nah, kalau secara teknikal ya, ini perkiraan pesimisnya 6.800, kemudian perkiraan moderatnya di 7.250. Secara teknikal ini kalau mau perkiraan yang lebih optimis, lebih agresif itu di angka 8.000, tapi saya nggak tulis supaya Anda tidak over expectation gitu.